Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Windy Dwi Astuti dengan NIM 210903502090 dari kelas Manajemen D, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yang berjudul Manajemen Risiko Bisnis untuk memenuhi tugas final mata kuliah Manajemen Risiko. Manajemen risiko bisnis. Manajemen risiko bisnis adalah bagian dari manajemen risiko yang digunakan untuk mengevaluasi risiko bisnis yang terlibat jika ada perubahan dalam operasi, sistem, dan proses bisnis yang sedang berlangsung. Dalam manajemen risiko bisnis, ada beberapa ketidakpastian yang akan dihadapi, yaitu yang disebabkan oleh beberapa faktor, yang seperti yang pertama yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh faktor ekonomi, yang kedua yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh alam, yang ketiga yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia sendiri. Nah, di dalam manajemen risiko bisnis ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu sebagai bahan evaluasi dan keputusan bisnis. Nah, evaluasi adalah proses penilaian dan pengukuran efektivitas strategi yang telah digunakan dan yang telah dilakukan di masa yang telah lalu untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan tersebut. Nah, analisis risiko bisnis ini akan menjadi sebuah bahan bagi suatu perusahaan untuk mengevaluasi apakah cara-cara yang telah dilakukan selama ini benar dan tepat untuk mencapai tujuan bisnisnya. Nah, dengan adanya evaluasi, maka suatu perusahaan akan lebih mudah untuk membuat suatu keputusan usaha yang lebih tepat. Kemudian manfaat yang kedua yaitu peningkatan produktivitas dan keuntungan. Produktivitas merupakan suatu kegiatan produksi yang menjadi sebuah ukuran bagaimana baiknya sumber daya yang diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, melalui manajemen risiko bisnis, perusahaan bisa menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnis yang dilakukan dan terhindar dari jatuhnya di dalam lubang yang sama. Nah, hal itu akan membantu perusahaan meningkatkan produktivitas yang terjadi serta keuntungan yang diperoleh akan ikut meningkat dibandingkan dengan sebelumnya, sebelum adanya manajemen risiko bisnis. Kemudian yang ketiga, memudahkan estimasi biaya. Estimasi biaya adalah perhitungan kebutuhan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan. Nah, estimasi biaya adalah hal yang sangat penting dalam sebuah bisnis. Ketidakteraturan estimasi biaya dapat memberikan dampak yang negatif bagi pihak-pihak yang terlibat dalam berjalannya proses produksi itu sendiri, seperti terhambatnya proses produksi dalam suatu perusahaan. Dengan adanya analisis serta manajemen risiko bisnis akan mempermudah untuk menghitung estimasi biaya yang dibutuhkan, seperti estimasi biaya produksi. Nah, manajemen risiko bisnis juga melalui beberapa proses. Yang pertama yaitu lingkungan internal. Proses pertama berkaitan dengan lingkungan perusahaan atau organisasi yang beroperasi. Yang kedua yaitu penentuan sasaran atau objective setting. Nah, langkah selanjutnya yaitu proses penentuan tujuan dari organisasi agar risiko dapat diidentifikasi, diakses, dan dikelola sesuai dengan tujuan tersebut. Objektif ini bisa kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu strategi objektif yang berfokus pada perwujudan visi dan misi, dan efektif objektif yang bertujuan pada aktivitas operasi, reportasi, dan kompilasi. Nah, selanjutnya yaitu proses identifikasi peristiwa. Mengidentifikasi kejadian-kejadian potensial
yang mengaruhi strategi atau pencapaian tujuan dari organisasi. Kemudian yaitu proses penilaian risiko. Nah, langkah ini menilai sejauh mana kejadian atau keadaan yang mengganggu dalam proses pencapaian tujuan. Kemudian yaitu proses selanjutnya yaitu tanggapan risiko. Nah, setelah itu, organisasi atau perusahaan bisa menentukan sikap atau hasil penilaian dari risiko. Nah, selanjutnya yaitu aktivitas pengendalian. Proses ini berperan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur untuk menjamin risk response terlaksananya dengan efektif. Proses yang selanjutnya yaitu informasi dan komunikasi. Fokus dari langkah ini yaitu untuk menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak terkait melalui media komunikasi yang sesuai dan tepat. Yang selanjutnya yaitu pemantauan atau monitoring. Nah, langkah terakhir ini adalah monitoring yang dilaksanakan secara terus-menerus atau ongoing maupun terpisah. Pada proses monitoring perlu dicermati adanya kendala seperti reporting, deficiencies, yaitu pelaporan yang tidak lengkap atau bahkan berlebihan. Nah, tips untuk melakukan manajemen risiko yaitu yang pertama dilakukan identifikasi risiko. Yang kedua yaitu ranking berdasarkan kerugian. Yang ketiga yaitu melakukan kontrol risiko. Yang keempat yaitu monitoring atau review. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi 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 Om.